Di balik keindahan dunia ini, tersimpan kisah-kisah tragis umat manusia yang pernah hidup megah, namun berakhir hancur karena ingkar. Di dalam Al-Quran tertulis banyak sekali kisah tentang umat-umat terdahulu, yaitu yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah-kisah ini bukan hanya sekedar dongeng, tapi mengandung pelajaran mendalam, yaitu tentang iman dan ketaatan. Marilah kita pahami dan renungkan bersama. Inilah kisah-kisah umat manusia yang tertulis di dalam Al-Quran, yang dibinasakan karena mereka ingkar. Untuk kisah yang pertama yaitu kaum Nabi Nuh. Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun, namun yang beriman hanyalah sekitar 80 orang. Kaumnya mendustakan dan memperolok-olok Nabi Nuh. Lalu Allah mendatangkan banjir yang besar, kemudian menenggelamkan mereka yang ingkar, termasuk anak dan istri Nabi Nuh, yaitu Al-Quran Surah Al-Ankabut ayat 14. Yang kedua adalah kaum Nabi Hud. Nabi Hud diutus untuk kaum Ad. Mereka mendustakan kenabian Nabi Hud. Allah lalu mendatangkan angin yang dahsyat, disertai dengan bunyi guruh yang menggelegar hingga mereka tertimbun pasir dan akhirnya binasa, yaitu Al-Quran Surat At-Taubah ayat 70, Al-Qamar ayat 18, Fussilat ayat 13, An-Najm ayat 50, dan Qaf ayat 13. Yang ketiga yaitu kaum Nabi Soleh. Nabi Soleh diutuskan Allah kepada kaum Samud. Nabi Soleh diberi mukjizat seekor unta betina yang keluar dari celah batu, namun mereka membunuh unta betina tersebut, sehingga Allah menimpakan azab kepada mereka, yaitu Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 30, kemudian Hud ayat 68, dan Qaf ayat 12. Yang keempat adalah kaum Nabi Lut. Umat Nabi Lut terkenal dengan perbuatan menyimpang, yaitu hanya mau menikah dengan pasangan sesama jenis atau homoseksual dan lesbian. Kendati sudah diberi peringatan, mereka tak mau bertobat. Allah akhirnya memberikan azab kepada mereka berupa gempa bumi yang dahsyat, disertai angin kencang dan hujan batu, sehingga hancurlah rumah-rumah mereka dan kaum Nabi Lut ini akhirnya tertimbun di bawah reruntuhan rumah mereka sendiri, yaitu Al-Quran Surah Asy-Syura ayat 160 dan An-Naml ayat 54, Al-Hijr ayat 67, dan Al-Furqan ayat 30 serta Qaf ayat 12. Yang kelima yaitu kaum Nabi Syuaib. Nabi Syuaib diutuskan kepada kaum Madyan. Kaum Madyan ini dihancurkan oleh Allah karena mereka suka melakukan penipuan dan kecurangan dalam perdagangan. Bila membeli mereka meminta dilebihkan, dan bila menjual selalu mengurangi. Allah pun menghazab mereka berupa hawa panas yang teramat sangat, kendati mereka berlindung di tempat yang teduh. Hal itu tak mampu melepaskan rasa panas. Akhirnya mereka binasa, yaitu Al-Quran Surah At-Taubah ayat 70, Al-Hijr ayat 78, Toha ayat 40, dan Al-Hajj ayat 44. Selain pada kaum Madyan, Nabi Syuaib juga diutus kepada penduduk Aikah. Mereka menyembah padang tanah yang pepohonannya sangat rimbun. Kaum ini menurut sebagian ahli tafsir disebut pula dengan penyembah hutan lebat atau Aikah, yaitu Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 78, Asy-Syura ayat 176, kemudian Syad ayat 13, dan Qaf ayat 14. Dan yang keenam adalah kisah Fir'aun. Kaum Bani Israel sering ditindas oleh Fir'aun. Allah mengutus Nabi Musa dan Harun untuk memperingatkan Fir'aun akan azab Allah. Namun Fir'aun malah mengaku sebagai Tuhan.
ia akhirnya tewas di Laut Merah dan jasadnya berhasil diselamatkan. Hingga kini masih bisa disaksikan di Museum Mumi di Mesir. Al-Baqarah ayat 50 dan Yunus ayat 92. Yang ketujuh adalah golongan Asyab al-Sabit. Mereka adalah segolongan fasik yang tinggal di kota Eliyah, Elat, Palestina. Mereka melanggar perintah Allah untuk beribadah pada hari Sabtu. Allah menguji mereka dengan memberikan ikan yang banyak pada hari Sabtu, dan tidak ada ikan pada hari lainnya. Mereka meminta Rasul Allah untuk mengalihkan ibadah pada hari lain selain hari Sabtu. Mereka akhirnya dibinasakan dengan dilaknat Allah menjadi kera yang hina, yaitu Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 163. Dan yang kedelapan adalah Ashaf al-Ras. Ras adalah nama sebuah telaga yang kering airnya. Nama Al-Ras ditujukan pada suatu kaum. Konon nabi yang diutus kepada mereka adalah Nabi Soleh. Namun ada pula yang menyebutkan Nabi Su'aib. Sementara itu yang lainnya menyebutkan utusan itu bernama Hazalah bin Shinwan. Atau ada pula yang menyebut bin Shaufwan. Mereka menyembah patung. Ada pula yang menyebutkan pelanggaran yang mereka lakukan karena mencampakkan utusan yang dikirim oleh mereka ke dalam sumur hingga mereka dibinasakan Allah, yaitu Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 38 dan Qaf ayat 12. Yang kesembilan yaitu kisah Ashaf al-Ukhdud, adalah sebuah kaum yang menggali parit dan menolak beriman kepada Allah termasuk rajanya. Sementara itu sekelompok orang yang beriman diceburkan ke dalam parit yang telah dibakar, termasuk seorang wanita yang tengah menggendong seorang bayi mereka, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Quran Surah Al-Buruz ayat 4-9. Yang ke-10 yaitu kisah Ashaf al-Qaryah. Menurut sebagian ahli tafsir, Ashaf al-Qaryah atau suatu negeri adalah penduduk Antakiyah. Mereka mendustakan rasul-rasul yang diutus kepada mereka. Allah membinasakan mereka dengan sebuah suara yang sangat keras, yaitu Al-Quran Surah Yasin ayat 13. Kemudian yang ke-11 yaitu kaum Tuba. Tuba adalah nama seorang raja bangsa Himyar yang beriman. Namun kaumnya sangat ingkar kepada Allah hingga melampaui batas. Maka Allah menimpakan azab kepada mereka hingga binasa. Peradaban mereka sangat maju. Salah satunya adalah bendungan air, yaitu Al-Quran Surah Adukan ayat 37. Yang ke-12 yaitu kaum Saba. Mereka diberi berbagai kenikmatan berupa kebun-kebun yang ditumbuhi pepohonan untuk kemakmuran rakyat Saba. Karena mereka enggan beribadah kepada Allah walau sudah diperingatkan oleh Nabi Sulaiman, akhirnya Allah menghancurkan bendungan Ma'rib dengan banjir besar Al-Arim, yaitu Al-Quran Surah Saba ayat 15-19. Sampaikanlah kisah-kisah untuk dijadikan ibrah atau pelajaran. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berfikir, yaitu Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 7 dan ayat 176. Sungguh telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah, karena itu berjalanlah kamu ke segenap penjuru bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang mendustakan rasul-rasul, yaitu Al-Quran Surah Ali Imran ayat 137. Setelah Allah meminta manusia tidak mengulangi dan larut dalam dosa, ayat ini meminta mereka memperhatikan keadaan umat terdahulu dan kesudahan mereka.